وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله وسلم على النبي المصطفى والرسول المصطفى خير الأنام والورى وخير من وجه أثار محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين رضوان الله عليهم أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. قال الله تعالى واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. ثم أما بعد, Masyaallah muslimin yang berbahagia dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sore hari ini kita diberikan kesempatan kepada Allah untuk kembali hidup bersama, kembali mengkaji insyaallah dari kalam-kalam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dikatakan ataupun disebut dengan al-jawami'ul kalim, sebuah kalimat yang lengkap. Meskipun terkadang kalimat-kalimat itu pendek-pendek, itulah yang dinamakan dengan al-jawami'ul kalim, yang pastinya di dalam al-jawami'ul kalim ataupun hadis-hadis Nabi terdapat banyak sekali hal yang pasti bermanfaat bagi kehidupan dunia dan pastinya akhirat. Di dalamnya banyak pula al-bashir yang kabar gembira, ada pula dari hadis-hadis Nabi yang isinya mengingatkan sebagai an-nadhir, sebagai peringatan kepada kita. Karena memang itu tujuan Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah, basyira wa nadhira, sebagai pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan kepada manusia. Dan itulah fungsi dari ayat-ayat Al-Quran dan kedua hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tadi sholat saya agak terpikirkan dengan anak-anak tadi bernyanyi. Ada yang menurut saya kurang pas nyanyian tadi, ya ada dengan nyanyi satu kartin iman. Tapi kok akhirnya kok kurang mengenakan didengar. Ngobrolnya tadi duduk di samping Pak Ustadz. Yang tidak jadi sebetulnya ini sudah harusnya sudah parah gitu. Karena sampai mendapatkan hal semacam itu harus ditelusuri nih dapat dari mana. Karena kita tahu bahwasanya anak kecil itu ketika dimasuk ke suatu hal itu biasanya akan agak terpaham lebih kuat daripada yang kita dapatkan sebagai orang tua. Makanya seperti beberapa dalam pendidikan di Indonesia itu kurang pas ya, seperti para guru ini pecah satu, hatiku sangat kacau, baru satu yang pecah sudah kacau, jadi pecah itu dia. Nah itu kan secara tidak langsung itu memberikan mindset satu aja sudah harus bersedih, apalagi lima. Ada beberapa dari pengajaran-pengajaran seperti itu memang tidak sesuai dengan konsep Islam. Yang semacam ini yang harus kita cover, harus ditanggulangi, terutama segera, apalagi kalau tadi ini bahaya, agak bahaya menurut saya sudah bahaya. Bahkan apalagi dalam konteks menyanyi, tidak membicarakan hukum boleh atau tidaknya, tidak di sini saya membicarakan, tapi menyanyi sendiri di dalam masjid terutama itu adalah suatu hal yang sudah tidak atur, sudah tidak cocok, okay? Karena memang masjid tidak pernah diciptakan hal tersebut. Di luar mau menganggap hukum musik itu apa, mau makruh ataupun mau haram, okay? Di luar itu yang pasti dalam pendidikan Islam tidak pernah ada sejarahnya nyanyian itu dimasukkan dalam cara mengajar anak-anak Islam sejak dahulu. Tidak pernah ada. Memang saya belum pernah mendapati ulama-ulama besar seperti Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam
diajari dengan cara bernyanyi. Bahkan beberapa ulama pemerhati pendidikan Islam mereka mengkritik konsep sebuah pembelajaran belajar sambil bernyanyi. Karena dalam Islam belajar bermain sendiri ada waktunya. Dan dua hal ini dalam Islam sebenarnya tidak bisa disatukan. Karena belajar itu butuh fokus, bermain juga nanti ada masanya sendiri. Anak-anak kecil di zaman Nabi pun mereka bermain, tapi ketika sudah sedang mendengarkan Nabi fokus. Itu ya. Menurut saya sendiri, yang saya rasakan sendiri di Indonesia kok ada yang kurang pas dari sisi beberapa hal tersebut. Baik, pada kulihal, coba kita sama-sama memberikan kebaikan dan hal-hal semacam itu, terutama kepada anak-anak kita dan anak saudara-saudara muslim kita. Pastinya kita menginginkan kepada mereka kebaikan sebagaimana kita menginginkan kebaikan itu ada pada diri kita juga. Baik, insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan masuk di pembahasan hadis berikutnya. Sudah selesai ini kita pembahasan kitab sholat serta dengan diakhiri dengan pembahasan tentang jenazah. Insya Allah kita akan masuk di kitab zakat, pembahasan tentang zakat, sebuah pembahasan yang bisa dibilang gampang susah. Susahnya kalau sudah hitung-hitungan, gampangnya sebetulnya hukum zakat dan pembahasan kapan dan keluaran itu gampang. Tapi kalau sudah hitung-hitung nanti agak susah. Jadi tahu mulai dari sisi zakat mawashi, zakat yang berkaitan dengan hewan ternak itu repot. Kalau 1000 kambing zakatnya berapa? Ngomongin unta sudah jarak tumbuhnya 5 tahun sudah nggak tahu belum jumlahnya seberapa sudah wajib zakat atau belum. Kalau sudah wajib yang jumlah segini, ukuran untanya seperti apa, ini butuh dibutuhkan. Karena tidak sembarang punya 5 unta sudah wajib zakat 1 kambingnya kambing senopo, tidak sembarang kambing ternyata. Apalagi kalau sudah sampai 100 unta, nanti ada unta yang ada apakah yang diwajibkan dikeluarkan dari unta tersebut adalah yang musinan yang baru 1 tahun atau yang baru 2 tahun atau yang bahkan harus mengeluarkan unta yang dia itu dalam kondisi hamil di dalam perutnya. Nah itu ada rincian. Ya susahnya di situ saja. Ketika perhitungan. Tapi alhamdulillah orang Indonesia benar memelihara unta. Ya, baik. Nah, nanti kemungkinan besar adalah permasalahan zakat. Kalau di Indonesia akan lebih berkaitan dengan zakat maut, terutama kemudian masalah zakat profesi, apakah itu juga ada? Coba nanti akan kita coba bahas sedikit demi sedikit. Baik, kita bicara permasalahan zakat ini. Ada pun zakat itu sendiri, sebagaimana kita tahu dari kalimat zakat yuzaki dan zakat yuzaki ini memiliki 2 makna. Makna yang pertama zakat itu artinya nama, jadi tumbuh ataupun berkembang. Itu makna pertama. Yang artinya ketika dikatakan zakat, kita mengatakan zakat itu suatu yang tumbuh, suatu yang tumbuh. Makanya zakat itu sendiri sebetulnya kalau nanti dimaknai secara syar'i, zakat itu adalah suatu yang tumbuh. Dari sini ternyata kita diajari oleh Rasulullah bahwasanya kita diajari betul-betul cara beriman dan bertawakal kepada Allah dari permasalahan zakat dan sedekah. Mana zakat itu tumbuh, berkembang. Padahal Rasulullah pun sudah menguatkan lagi, sudah menguatkan dengan mengatakan mana melalui sedekah tidak akan pernah yang namanya harta itu berkurang dari sedekah ataupun zakat. Tapi secara logis kan jelas, kita punya 100 juta, zakatnya maunya 20 juta, ya itu kan jelas berkurang. Nah, di sini kita betul-betul diajari Nabi cara bagaimana beriman yang sesungguhnya. Dan ini jelas berkurang. Kok Nabi mengatakan tidak pernah berkurang yang namanya harta kalau dikeluarkan untuk sedekah dan zakat. Nah, itu kalau secara logika tidak masuk sama sekali. Nah, itu
Ya, cara memahami hadis ini mau dengan keimanan. Ya, mana kosong malu sedekah tidak akan berkurang suatu harta yang diambil darinya untuk keperluan sedekah ataupun zakat itu sendiri. Ya. Baik, makanya makna yang pertama zakat itu akan senantiasa bertambah. Ya. Akan senantiasa tumbuh dan berkembang lambat. Kemudian makna yang kedua secara lugah, secara bahasa, zakat itu artinya taharah, sesuatu yang bersih, yang suci. Baik, tapi yang saya perhatikan kebanyakan orang Indonesia memahami zakat itu sendiri dengan makna suci ini itu kebanyakan orang ya, kira pas. Orang pasnya di mana? Mereka memahami bahwasanya zakat yang maknanya suci ya, itu akan mensucikan harta mereka. Kebanyakan memahami seperti itu nih. Padahal ya, yang dimaksud mensucikan di sini para ulama mengatakan mensucikan apa? Rasa bakhil dari diri, rasa pelit, rasa mikir dari diri. Kenapa kok tidak dimaknai untuk mensucikan harta? Karena sakumpama ada harta yang haram di harta kita wajib kita, itu tidak bisa disucikan dengan zakat. Zakat niki mau bersih mau suci, mau bersih ataupun mau ada yang harta yang haram, kan kalau sudah mencapai nisabnya harus dikeluarkan. Artinya mau tidak mau itu harus keluar jatah zakat. Karena mau zakat itu sudah ada keluarnya, sudah ada keluarnya. Dan yang lebih penting lagi, layak baru mau tidak sahih. Allah pun tidak menerima kecuali dari yang sahih. Makanya tidak ada yang akan bisa membenarkan orang yang berdalil saya habis korupsi, saya mau tak sedekahkan sebagai bentuk pembersihan atau yang berzakat. Itu tidak akan pernah bisa, karena sedekah dan zakat hanya akan diterima dari harta yang paling baik yang kita miliki. Itu yang pertama. Kemudian harta yang haram itu tidak bisa dizakati dan tidak bisa dibersihkan dengan cara sedekah. Tapi harta yang halal hanya akan bisa bersih dan akan terbebas pelakunya dari dosa harta haram tersebut dengan cara apa? Dikembalikan harta haram ini kepada pemilik. Orang korupsi harta haram, maka cara membersihkan hartanya adalah mengembalikan yang diambil pada dia ngambilnya di mana? Di negara atau di perusahaannya atau di tokonya. Itu cara membersihkan harta kita. Itu harus dikembalikan, cara membersihkan harta haram harus dikembalikan kepada pemiliknya. Adapun zakat itu sendiri memang sudah harus dari harta yang betul-betul bersih yang kita miliki. Baik. Nah, ini adalah dua makna dasar dari zakat itu sendiri. Yang pertama tumbuh, yang kedua adalah membersihkan, membersihkan. Kemudian adapun zakat itu sendiri adalah secara manusiawi suatu bagian dari harta seorang muslim yang diambil dari hartanya dia sendiri ketika sudah mencapai syarat-syarat. Jika salah satu dari syaratnya belum terpenuhi pun itu tidak akan menjadikan dia wajib diambil zakat. Ini pembahasannya zakat. Kalau sedekah gampang, sedekah dengan mari ini bernampung itu sedekah. Cuma nanti dibedakan. Jadi kalau sedekah tetap sedekah akan diterima tetap dari harta yang halal juga. Kalau harta yang haram bekas korupsi 1 miliar saya sedekahnya 100 juta tidak ada manfaat sama sekali bagi si yang memberikan sedekah. Baik, karena itulah zakat itu sendiri harus memenuhi beberapa hal. Salah satunya adalah yang orang yang wajib zakat itu adalah orang yang muslim jelas. Ini wajib zakat. Para ulama memang berbeda pendapat. Ada yang mengatakan bahwa zakat itu juga wajib bagi orang kafir, dan orang kafir itu juga mukhatab. Mukhatab itu artinya mendapatkan suatu perkataan dari Allah. Artinya ketika Allah memerintahkan suatu hal dalam suatu urusan agama, itu aslinya orang kafir juga mendapatkan perintah tersebut.
di musola atau zakat, dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat. Itu aslinya orang kafir pun memiliki kewajiban terhadap hal tersebut, memiliki kewajiban terhadap hal tersebut. Tapi kalau seumpamanya mereka melakukan, mereka ini sholat, mereka juga zakat, mereka juga punya puasa, orang-orang kafir, mereka tidak akan diterima amalan mereka. Kenapa? Karena dasarnya mereka tidak memiliki syarat yang pertama, yaitu syahadat. Tapi aslinya mereka masih memiliki kewajiban dan mendapatkan perintah ini juga. Baik, itu yang pertama nih. Seorang yang diwajibkan zakat ketika dia seorang muslim. Kemudian yang kedua adalah orang yang balik, orang balik. Ya, anak kecil ini muhtalan. Semua anak kecil dia punya harta lebih. Kalau qadarullah nggak ada anak kecil belum balik, orang tuanya pun harus meninggalkan hartanya, masya Allah, perusahaan potensi semua, ditinggalkan untuk anak ini. Artinya anak ini langsung kaya, memiliki harta yang banyak. Ayo posisinya dia belum balik. Nah, yang semacam ini anak ini, karena apalagi seumpama anaknya cuma satu itu, otomatis jatuh ke dia. Dan mungkin kakeknya sudah sesuai dengan pembagian harta waris, yang pasti sudah melebihi daripada jatah harus mengeluarkan. Nah, yang semacam itu, nanti hukumnya bagaimana? Nanti insya Allah akan kita bahas tersendiri. Tapi yang jelas, orang yang sudah balik wajib bagi mereka untuk zakat ketika sudah mencapai syarat. Oke. Kemudian yang ketiga adalah orang yang orang yang merdeka. Orang merdeka wajib bayar zakat menunaikan zakat. Orang budak meskipun dia memiliki harta yang sudah mencapai nisab, sudah mencapai haul perputaran 1 tahun, dia tidak diwajibkan. Tapi kalau budak ini bisa mengumpulkan uang sampai jatah kurang lebih 20 juta atau 80 juta, jarang. Karena kalau dia mengumpulkan harta pun, seorang budak kan milik tuannya. Ya, semua yang dia miliki juga milik tuannya. Kalau semua yang tuannya nanti dimongkong. Kecuali memang ada akad seorang budak lagi ingin membebaskan diri, namanya bai'ul muqaddam, yaitu jual beli budak yang ingin memerdekakan diri. Maka di situ si tuan tidak boleh, si tuannya ini tidak boleh mengambil harta yang sudah dikumpulkan oleh budak ketika dalam kondisi saja. Baik. Insya Allah kita akan coba masuk ke hadis yang pertama nih, di hadis yang belakang ini tentang zakat. Yang bercakap terlebih dahulu, ya. Bismillahirrahmanirrahim. An Abdillah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Mu'adz bin Jabal hina ba'athahu ila al-Yaman, innaka sata'ti qauman ahla kitabin fa idza ji'tahum fa'hum ila an yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah fa innahum ata'u laka bidzalik fa akhbirhum anna Allah qad farada 'alaihim khamsa salawatin fi kulli yawmin wa laylah fa innahum ata'u laka bidzalik fa akhbirhum أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم فإنهم أطاعوا لك بذلك وإياك وقرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. Sebelum kita bahas kajian, para ulama untuk masalah hukum zakat itu sendiri, hukum zakat itu sendiri, para ulama terbagi menjadi dua hukum. Yang pertama, hukum zakat itu ini wajib jelas. Nah, kemudian yang lainnya mengatakan tidak wajib ketika tidak mencapai syarat-syaratnya. Nah, para ulama ketika menghukumi suatu zakat menjadi suatu yang wajib, nanti akan ada hukum turunan berupa bagaimana kondisinya orang yang tidak mau bayar. Maka di sini ada dua hukum bagi orang yang tidak mau bayar zakat. Ketika sudah mencapai nisab. Baik. Yang pertama, para ulama mengatakan orang yang tidak membayar zakat ini kufur. Kufur. Kenapa? Ketika dia sudah tahu kalau zakat itu wajib, tapi dia mengatakan zakat itu tidak wajib. Dia mengingkari wajibnya zakat ini sendiri. Maka ketika itu para ulama dari zaman sahabat sampai zaman sekarang semua sepakat
orang yang mengingkari wajib dia zakat, maka dia telah. Jadi hukum yang pasti. Ya. Yang kedua, yang pertama nih, kenapa kok dia bisa menjadi kufur? Karena dia mengingkari nas ayat dan hadis Nabi yang jelas mengatakan zakat itu wajib. Makanya kalau kita melihat pada Al-Quran, permasalahan sholat dengan zakat nanti selalu digandeng, dan itu lebih dari 82 ayat. Artinya sangat kuat sekali bahwa yang hukum sholat dengan hukum zakat itu sama. Sampai Abu Bakar mengatakan, Fa inna sholat haqqul badan, wa innal mal haqqul haqq, wa inna zakat haqqul mal. Ya, kalau sholat itu hak yang harus ditunaikan oleh tubuh kita, sedangkan zakat adalah hak yang harus ditunaikan dalam yang namanya hak ya, wajib ditunaikan. Nah, itu adalah hukum pertama bagi orang yang tidak membayar zakat, sedangkan dia ditambah lagi dia sudah tahu hukumnya wajib, mengingkari kewajiban tersebut, otomatis kufur. Kemudian yang kedua adalah orang yang dia tahu hukum zakat itu wajib, dia tidak mengatakan zakat itu tidak wajib, artinya tidak mengingkari kewajiban zakat, tapi dia tidak mau bayar zakat. Nah, ini, dan ini biasanya banyak. Yang semacam ini banyak. Baik. Nah, hukum yang kedua ini ulama berbeda pendapat kepada dua pemikiran. Yang pertama, ini yang diyakini oleh mazhab Hambali, yang mereka mengatakan orang yang meyakini kewajiban zakat, kemudian tapi dia tidak mau membayar zakat, tapi dia masih meyakini zakat itu benar-benar wajib, tidak sama sekali tidak mengingkari kewajiban zakat ini, maka hukum orang ini dikatakan kufur secara mutlak menurut mazhab Hanafi. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, ini adalah pendapat sebagian besar ulama, seperti Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, Imam Bukhari dan semacamnya. Mereka mengatakan orang yang masih meyakini kewajiban zakat, tapi dia tidak mau bayar zakat, maka orang yang semacam ini dihukumi murtad bil kabirah, pelaku dosa besar. Pelaku dosa besar, tapi bukan sekedar dosa besar biasa. Dosa-dosanya tingkatannya udah kalau bahasa anak-anak sekarang sudah master atau legend, sudah terlalu tinggi. Ya, riba itu tinggi, mengingkari tidak mau bayar zakat, itu lebih tinggi. Dan ini adalah pendapat yang paling kuat, jadi orang yang tidak membayar zakat tapi tidak mengingkari kewajiban zakat itu, maka dia masuk ke dalam kategori orang-orang pelaku dosa besar yang sangat besar. Kenapa? Karena ada hadis di Sahih Muslim yang membahas tentang permasalahan zakat tinggi. Orang-orang yang tidak membayar zakat. Kemudian di akhir hadisnya Rasulullah mengatakan, di hadisnya Abu Hurairah, di Sahih Muslim yang Bukhari tidak meriwayatkan hadis ini. Kemudian di akhir hadis tersebut Rasulullah mengatakan, Tumma yura sabilahu ila jannati amkalna. Setelah orang-orang yang tidak membayar zakat ini, dia disiksa di neraka karena karena tidak membayar zakat itu. Di ayat yang jelas di surat An-Nisa yang menyatakan orang-orang yang tidak membayar zakat, maka zakatnya hartanya nanti akan dipanaskan, kemudian disiramkan di punggung dia, kemudian di dadinya, di wajahnya, itu sebagai adab di neraka. Baik. Setelah itu nanti ada keputusan berikutnya dari Allah. Umayyuro sabilahu ila jannah amilana. Nah, hadis ini yang mendasari bahwasanya orang yang masih meyakini kewajiban zakat tapi tidak mau bayar zakat, di sini dia tidak akan menjadi kufur karena Rasulullah mengatakan nanti kemudian terserah Allah. Setelah diazab tersebut di neraka, apakah akan dikembalikan tetap di neraka atau dilarikan kepada surga? Ini keputusan Allah. Nah, kalau semuanya kufur, pastinya Rasulullah tidak akan mengatakan orang ini akan masuk surga. Karena yang namanya kufur, khalidan mukhaladan benar akan abadi di neraka wajan. Itu adalah hukum bagi orang yang tidak mau membayar zakat sedangkan sudah ada waktu dan sudah ada ketentuan dan sudah terpenuhi syarat-syarat yang harus membayar. Baik, hadis ini
Kan pertama di kitab zakat diriwayatkan oleh sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu, seorang pemuda di kalangan sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena sebagaimana kita tahu rata-rata penghafal hadis di sahabat Nabi itu pemuda semua. Yang paling utama adalah 7 orang, yang 4 dari Makkah, yang 3 dari Madinah. Yang 4 dari Mekah itu Aisyah, Abu Hurairah dikatakan dia lebih cenderung kepada orang Mekah, meskipun asalnya dari Yaman. Kemudian ada Abdullah bin Abbas dan Abdullah bin Umar. Adapun di Madinah itu adalah Anas bin Malik, kemudian Abu Sa'id al-Khudri dan Jabir bin Abdullah. Namun tadi Abu Hurairah, Aisyah, Abdullah bin Umar dan Abdullah bin Abbas yang dari mana? Abdullah bin Abbas yang paling masya Allah. Baik, beliau mengatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada Mu'adz bin Jabal. Mu'adz bin Jabal seorang sahabat mulia, keilmuannya sudah tidak diragukan lagi. Mu'adz bin Jabal seorang sahabat yang dikatakan mengetahui asrar, mengetahui rahasia manusia, sehingga sampai sahabat Umar bin Khattab itu dia akan mensolati jenazah kepada jenazah siapa saja yang Mu'adz bin Jabal mensolatinya. Jadi seakan-akan Mu'adz bin Jabal itu tahu ini orang munafik atau bukan. Saking ilmunya dalam luar biasa Mu'adz bin Jabal. Nanti tinggal dilihat ya, Mu'adz bin Jabal ini kalau ada meninggal menyolatnya pada Umar akan mensolati. Kalau tidak, Umar juga tidak akan mensolati. Nah, ini tidak bisa kita praktekkan seperti yang zaman sekarang. Memang keilmuan kita tidak seperti sahabat Mu'adz bin Jabal. Munafik apa enggak? Harus 10. Kata sholat gitu nanti, ya kamu tidak begitu boleh, ya kita tinggalkan. Ya. Tapi ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada Mu'adz bin Jabal, "Hina ba'athahu ila Yaman." Ketika Rasulullah mengutus Mu'adz bin Jabal untuk pergi ke Yaman. Yang dalam riwayat Mu'adz bin Jabal ini diutus sendiri, dalam riwayat yang lain dikatakan bersama Ali bin Abi Thalib. Ada yang mengatakan Ali bin Abi Thalib diutus sebelumnya. Dan ini terjadi pada tahun 10 Hijriah sebelum terjadinya Haji Wada. Haji Wada itu 10 Hijriah, tapi kan di akhir, seperti bulan-bulan ini, Syawal, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. Di 10 Hijriah, di awal tahun 10 Hijriah, Rasulullah mengutus Mu'adz bin Jabal ke Yaman untuk menjadi seorang dai di sana, sekaligus seorang amir di sana. Makanya nanti ketika Haji Wada, Mu'adz dan Ali itu datang ke Haji Wada, menyaksikan Haji Wada bersama Nabi, dengan membawa sembelihan sendiri. Makanya hajinya Ali dan Mu'adz berbeda dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, ini kesadaran kau ahli kitab. Yang pertama kali dikatakan oleh Rasulullah, wahai Mu'adz, kamu akan datang ke Yaman, kamu akan mendatangi sebuah kaum yang mereka itu ahli kitab. Karena saat itu di Yaman itu lebih kuat penguasaan oleh orang-orang Nasrani. Jadi bekas-bekas kekuasaan Romawi di situ itu masih ada. Dan salah satu sisa dari kekuasaan Romawi yang sangat terkenal adalah Abraham. Abraham itu orang Nasrani. Dia adalah salah satu kepanjangan tangan dari orang-orang Romawi yang pusatnya adalah di Eropa dan juga di Palestina di saat itu. Baik, ingat asal dari kaum ahli kitab, kamu akan mendatangi kaum ahli kitab Yahudi dan Nasrani. Kalau kamu mendatangi mereka, fad'uhum ila ayyashhadu an la ilaha illallah, maka serulah mereka untuk bersyahadat. Ini dakwah pertama Nabi, dan dakwah semua harusnya, semua dai ini dakwah pertamanya adalah dakwah ini, dakwah tauhid, menyerukan siapa itu Allah, kenapa Allah itu berhak diibadahi, kenapa tidak boleh beribadah kepada selain Allah, dan kenapa beribadah kepada Allah tidak boleh disertai beribadah kepada yang lainnya.
Kemudian ini adalah yang pertama, karena ini adalah marahah dakwah, tingkatan dalam dakwah. Setiap kaum muslimin yang mendatangi suatu daerah yang asalnya belum Islam, maka tingkatannya adalah pertama dengan didakwai. Ketika didakwai tidak mau, maka silakan orang-orang ahli kita, orang-orang muslimin, orang-orang musuh Islam untuk membayar jizyah. Bayar bukan ini bukan pajak, beda. Ya, jizyah itu sebagai bentuk perlindungan kaum muslimin kepada orang-orang ahli kita. Kemudian yang ketiga, ketika nggak mau bayar jizyah baru diperangi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu akan nantinya berlaku sampai hari ini. Semuanya ada pasukan kaum muslimin mendatangi suatu daerah yang di situ adalah banyak kuburan, seperti seumpamanya Khilafatul Utsmani masih ada. Mereka belum memperluas kekuasaan, kemudian mendatangi Amerika. Maka yang pertama kali dilakukan di sana adalah dakwah. Apakah orang-orang di sini mau menerima dakwah Islam? Kalau mau, ya sudah selesai menjadi wilayah Islam. Kalau tidak, mereka harus bayar jizyah. Seperti yang terjadi pada presiden pertama mereka, dan namanya Kennedy. Ya, saya tidak tahu juga presiden pertama Amerika. Mereka membayar jizyah kepada Turki Utsmani. Awal adanya negara Amerika, mereka membayar jizyah kepada Khilafatul Utsmani. Belum menunjukkan bahwa Islam pada saat itu luar biasa kuat. Sekelas Amerika saja mau bayar jizyah. Akhirnya tadi berjalannya waktu dan sejarah membuktikan bahwasanya akhirnya Islam melemah dan makar orang-orang ada semakin kuat. Ya, seperti sekarang, orang Islam yang suruh bayar. Baik. Dan kalau tidak mau bayar zakat, bayar jizyah, maka setelah itu baru diperangi. Baik. Pada umum wilayah yaitu Allah ilaha illallah, maka seluruh mereka untuk bersyahadat, mengucapkan la ilaha illallah dan meyakini bahwa Muhammad adalah Rasulullah. Kata Rasulullah, fa'ilhum ata'ulan nabi dzalik. Kalau mereka mentaati wahai Muhammad untuk bersyahadat, artinya mau masuk Islam, karena mereka asalnya orang-orang ahli kitab. Karena bagi orang-orang ahli kitab, ketika sudah tahu ada Nabi Muhammad, maka tidak ada jalan lain bagi mereka kecuali untuk beriman kepada Nabi. Ketika mereka mati dalam kondisi tidak meyakini Nabi Muhammad sebagai Nabi terakhir, maka mereka mati dalam kondisi baik. Fa'akhbirhum, kalau mereka mentaatimu wahai Muhammad untuk bersyahadat, maka kabarkan kepada mereka anna Allah qad farada 'alaihim khamsa shalawatin fi kulli yawmin wa lailatin. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada mereka untuk sholat 5 waktu di satu hari satu malam. Ketentuan seperti itu. Makanya para ulama mengatakan di sini yang namanya sholat wajib itu hanya 5 tinggi. Hanya 5. Yang sisanya, kalaupun ada yang ditekankan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seperti sholat id, itu kan hukumnya apa? Sholat id sunnah ya, sunnah. Tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai kalau mau kita katakan sunnah ya, Nabi kalau sudah id, niku sampai menyuruh orang-orang perempuan yang aslinya tidak boleh keluar disuruh keluar. Bahkan orang-orang ini pun suruh itu datang ke tempat sholat. Di sini para ulama mengatakan, di sini ada isyarat bahwasanya hukum sholat id juga wajib. Ada yang mengatakan seperti itu. Yang lain mengatakan tidak, hukum sholat wajib cuma 5 ini sesuai dengan hadis ini. Sisanya sholat sunnah. Ada pun sunnahnya berbeda-beda. Seperti sholat id maka menjadi sunnah yang muakkadah istilahnya, sunnah yang sangat diperlukan untuk dijalankan. Lalu bagaimana dengan sholat Jumat? Itu wajib atau boleh? Wajib. Dan ini cuma 5 Pak. Ini sebenarnya sudah pernah kita lihat sudah pernah kita lihat. Tapi intinya para ulama lebih cenderung kepada sholat Jumat sudah termasuk bagian dari wajib, karena memang meskipun tidak disebutkan di sini, tapi masuk pada hadis yang sampai Rasulullah mengatakan orang yang meninggalkan sholat Jumat sampai
jatah waktu tertentu dari 3 hari, maka kata Allah ada lebih Allah akan menghitung hatinya dari itu. Kalimat-kalimat Allah menutup hatinya, niku beberapa orang memahaminya ya sudah. Kalau sudah ditutup hatinya, sudah ada hidayah, berarti dia apa? Sudah luput. Nah, makanya sebagian mengatakan sholat Jumat akhir. Baik. Kemudian fa'inhum atau oleh bidalik, kalau mereka sudah mau sholat, maka kabarkan kepada mereka bahwasanya Allah mewajibkan bagi mereka sedekah. Sedekah ini adalah maksudnya adalah zakat. Nah, permasalahannya yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang bahwasanya mewajibkan sedekah yakni zakat niku adalah suatu hal yang dari situ ada kesimpulan, tidak sekedar zakat biasa. Ya, makanya di sini dikatakan tukhadu min agniyaihim wa turaddu ala fuqaraihim. Yang sedekah tersebut ataupun zakat tersebut wajib. Yang mana harta itu diambil dari agniya. Agniya itu dari orang-orang kaya. Turaddu kemudian dikembalikan ataupun diberikan kepada orang-orang fakir. Tapi di hadis ini kan dikatakan agniyaihim, ini adalah orang kaya. Kemudian fuqara ini ada dhamir atau ada isyarat bahwasanya mereka orang-orang fakirnya adalah dikembalikan kepada orang-orang kaya tersebut. Para ulama mengatakan ini menjadi dalil di mazhabnya Imam Ahmad di kitab Al-Mughni yang karya Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi. Di mazhabnya Imam Ahmad dikatakan dengan hadis ini bahwasanya zakat itu hanya boleh diberikan di daerah tersebut saja. Artinya kalau zakat ini diambil dari orang-orang kaya di sekitar Rasulullah, maka dikeluarkan zakatnya hanya boleh di orang-orang miskin di Rasulullah saja. Menurut mazhab Hambali. Ulama yang lain mengatakan tidak, seperti Mujahid dan mengatakan tidak. Zakat itu boleh diambil dari orang-orang kaya di suatu daerah, kemudian diberikan kepada daerah yang lain. Boleh, tidak ada batasan. Pendapat yang ketiga yang mengatakan bahwasanya diambil dari suatu daerah, dari orang-orang kaya di suatu daerah, kemudian harus dibagikan ke orang miskin daerah tersebut terlebih dahulu. Kalau sisa baru dikeluarkan. Dan ini adalah mazhab yang ketiga, adalah mazhab yang paling artinya kalau memang semuanya dari daerah Solo, daerah Mojokerto sudah terlalu berkecukupan, semuanya sugih, alhamdulillah. Semuanya masuk kategori orang kaya. Maka ketika itu silahkan, karena sudah ada orang miskin. Orang kaya pun dengan sudah kadang nggak mau. Itu kadang dia mau. Rumahnya sudah bagus, lalu ditawari bagus, mau. Dan seperti itu, ya. Padahal kan patutnya itu sudah tidak mengambil. Nah, ketika kondisinya seperti itu, dikembalikan kepada orang-orang fakir miskin. Kalau di sini dikatakan fuqara itu artinya fakir. Orang fakir, pengertian para ulama itu adalah orang yang tidak bisa menyempurnakan kebutuhan makan pada diri tersebut. Jadi seumpama orang ini tidak bisa memenuhi kebutuhan makan keluarganya untuk hari ini, cuma bisa makan sekali, itu tidak kenyang, maka ini dikatakan orang miskin. Kalau dia masih bisa makan sehari 3 kali, nah ini sebetulnya kalau menurut kategori ulama dulu itu orang kaya. Bahkan beberapa ulama mengatakan orang yang masih mendapati pakaian ini digunakan, masih memiliki rumah untuk digunakan, masih memiliki makanan untuk dinikmati pada hari tersebut, dan mungkin bahkan dia masih memiliki simpanan untuk hari esok, satu hari besok, maka ini masuk orang kaya. Jadi sebetulnya dia orang kaya semua, karena memang hampir memenuhi semua ini, hampir memenuhi semua ini. Bahkan
tidak hanya besok harinya, sing sebulan depannya sudah terpikirkan. Masya Allah, sudah ada ini slotnya sudah ada ini slot untuk belanja hari ini untuk besok, seminggu berikutnya, ini untuk sebulan berikutnya sudah ada. Dan ini hanya rata-rata seperti itu. Dan seumpama ada orang yang mungkin pas-pasan, pastinya paling tidak satu hari itu dia masih bisa makan kenyang, masih bisa makan. Dan itu kalau kita melihat kepada pengertian para ulama tidak berarti pada satu hari miskin. Insya Allah ternyata miskin itu kuat sekali. Nah boleh pakai miskin. Sebetulnya pakai dan miskin itu berbeda. Pakai dan miskin berbeda. Dan pengertiannya pun ulama berbeda-beda. Ada yang mengatakan pakai ya tadi. Jadi pengertiannya ada yang mengatakan miskin juga pengertiannya seperti itu. Tapi miskin lebih butuh. Nah ini kalau digabungkan seperti orang Indonesia pakai miskin. Kalau di Timur Tengah saya tidak pernah mendapati ada penggabungan pakai miskin. Oh pakai miskin, dia orang yang pakai miskin. Tidak ada, sepertinya tidak ada yang belum pernah mendapati. Nah itu adalah orang-orang yang memang wajib mendapatkan. Jadi ada pun orang-orang yang mendapatkan zakat sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di surah Al-Anfal, surat At-Taubah ayat 60. Innamas shadaqatu lil fuqara. Ada 8 orang, 8 orang. Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin. Nah, di ayat ini jelas bahwasanya zakat diberikan kepada orang yang fakir, kepada miskin. Artinya ini 2 orang berbeda. Tapi kalau berkumpul 2 sifat ini pada orang ya, bolehlah kita katakan fakir miskin. Maupun tambah dia pemilihan fakir miskin, fakir utang. Tambah boleh dia kumpul itu mah cocok di dalam zakat. Ini nama sedekah bagi fuqara untuk orang fakir, wal masakin, ya orang miskin. Wal amilin 'alaiha, orang yang bertugas untuk mengurusi zakat. Wal mu'allafati qulubuhum, orang yang hatinya masih lemah, artinya orang yang baru masuk Islam. Makanya sunahnya orang yang baru masuk Islam itu dibuatkan hatinya terhadap Islam dengan cara sering diberi. Tapi sesaru ada orang-orang yang sengaja orang-orang kafir dia pura-pura masuk Islam agar diberi. Mungkin di Indonesia tidak banyak, kalau di Timur Tengah banyak. Di Timur Tengah sudah saya sering mendapati ada orang yang pura-pura dia menyatakan Islamnya, karena ada di Sudan itu ketika ada orang di masjid syahadat disyahadatkan oleh imam, nanti mesti semua orang tidak perlu dikasih tahu, mesti langsung sudah selesai langsung mesti mereka orang-orang akan mendatangi memberikan uang. Dan itu kalau dulu uang banyak Pak. Tidak seperti orang minta-minta. Kalau orang sudah baru syahadat seperti itu, terus sekali butuh ibaratnya ngumpulin 1 juta bisa. Orang sudah kalau sudah ada orang, oh ini orang masuk Islam, masya Allah, senang, kata saudara baru. Itu kalau kasih masya Allah, tidak itu kan. Nah, mereka ada yang memanfaatkan pembeli seperti itu. Jadi, yang keempat adalah orang yang baru masuk. Kemudian ada orang ingin, orang-orang yang terlilit hutang sampai bangkrut. Jadi, kalau baru terlilit hutang masih punya usaha, ini tidak. Tapi kalau sudah punya hutang, kok nanti bangkrut, tidak punya apa-apa. Macam ini berhak untuk mendapatkan zakat. Walau ini alaiha, kemudian wabi sabilillah, dan orang-orang yang di sabilillah. Para ulama di sini sangat luas sekali membahas fisabilillah. Fisabilillah itu selamat di jalan Allah, entah itu yang berjihad berperang, entah itu yang seumpama dia orang haji yang fisabilillah, ini juga kata para ulama sudah masuk, bisa mendapatkan zakat. Atau orang yang telah berilmu syar'i, telah berilmu yang syar'i, mencari ilmu yang syar'i, ngaji Quran, ngaji hadis, ngaji fikih dan semacamnya, ini juga bisa mendapatkan seperti santri, dan semacamnya yang berkaitan dengan fisabilillah seperti itu. Nah, itu juga akan bisa mendapatkan zakat, mendapatkan zakat berhak. Tapi kalau dilihat dari urutan ayatnya, itu memang aslinya berurutan yang paling berhak.
bisa dicek di surat apa? Baik. Kemudian, sebenarnya, kalau ada orang ini pakai ilmu atau orang kajian, kalau mereka mau membayar zakat, Pak iya kewakaro imam balihin, maka hendaklah kamu jaga mereka, ya kemuliaan harta mereka. Artinya apa? Artinya tidak boleh mengambil harta mereka dengan semena-mena, dengan boleh mengambil harta mereka hanya boleh dengan jalur yang syar'i berupa apa? Mengambil jatah zakatnya saja, tidak boleh seenaknya mengambil, dan tidak boleh menerapkan hal-hal yang memang tidak ada ketentuannya dalam Islam. Baik, walaupun tidak ada waktu, salah satu pesan Rasulullah terakhir sebelum mengakhiri diberangkatkan. Dan berhati-hatilah kamu, waspadalah terhadap doanya orang yang terzalim. Artinya, kamu selama memimpin di sana jangan sampai berbuat zalim kepada orang. Kenapa? Tapi mulai saya karena doa orang terzalim kepada Allah itu tidak ada hujah, tidak ada batasnya. Artinya doa tersebut sampai kepada Allah langsung bisa langsung Allah sama saja kabul. Hanya kalau kita terzalim itu apa? Tapi yang baik-baik saja. Siapa tahu jatah kabulan saat itu. Bahkan saya mikirnya ini boleh mengarah waktu itu. Cukup dari ini, sama itu. Bahkan penting karena sudah jelas ini ada kabar dari Nabi doa orang mukallaf itu akan segera dijabahi. Maka lebih kebaikan untuk lebih kita ya Allah, menjadi orang yang tadi diberikan kebaikan, saya juga diberikan kebaikan. Lebih baik begitu. Daripada berdoakan sebelumnya banyak orang itu. Meskipun boleh. Meskipun boleh. Ini tuh disebutkan oleh seorang tabi'in saya namanya, seorang ulama tabi'in mengatakan boleh yang namanya ketika orang dizalimi untuk mendoakan orang yang menzaliminya dengan bukan itu boleh. Lalu kan lebih baik untuk doakan kebaikan untuk orang tersebut dan juga pada diri kita. Baik. Jadi, itu sebuah hadis yang mengawali dari kitab zakat. Memang pembahasannya banyak di sini, tapi intinya yang mau diambil oleh Imam Abdul Qadir bin Abdul Wahid Al-Maqdisi di sini adalah berkaitan dengan kewajiban zakat. Artinya kewajiban zakat itu sebuah kewajiban sholat yang artinya hukumnya itu sama tingginya, yang pun kita tahu banyak itu masuk pada rukun Islam. Yang namanya rukun ketika ditinggalkan setelah datang waktu kewajibannya, maka dia akan membatalkan yang lainnya. Sebagaimana sholat, ya, seperti orang Fatihah itu sholat itu adalah suatu rukun, maka ketika ditinggalkan sholatnya akan batal. Begitu pula dengan semacam ini, ya, zakat itu hukumnya wajib sebagai rukun. Ketika sudah datang kewajiban dan sudah berhak dan sudah berlaku bagi seorang muslim, ketika ditinggalkan, maka ini dikhawatirkan akan membatalkan keislaman seorang. Maka dari itu kita harus sama-sama mengetahui terhadap hal ini akan wajibnya zakat ini, karena wajib karena zakat ini pun setahun sekali, tidak setiap hari, dan insya Allah sudah tidak banyak kecuali yang harganya memang banyak. Itu pun hanya terlihat banyak. Hartanya 20 miliar diambil sekitar tidak mengampangkan. Artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak ingin membalimi hambanya dengan mengadakan zakat itu. Baik. Sedikit karena sebenarnya di hadis ini dalam masalah zakat diberikan kepada 8 orang, diberikan kepada Allah bisa dilihat dari
banyak kategorinya. Pokoknya selama itu adalah dalam rangka bisa dibilang bicara Allah, maka dia berhak untuk mendapatkan dan meskipun seumpama dia seorang santri kok aslinya dia kaya, tapi posisinya dia tidak bisa dibilang pelaku ini bisa dibilang, maka dia berhak untuk mendapatkan misalkan. Begitu pula sebaliknya, seumpama dia orang yang sangat membutuhkan, tapi posisinya dia tidak bisa dibilang, apalagi dia orang kafir, orang kafir tidak mendapatkan zakat. Karena tadi mu'al 80 itu orang yang hatinya masih lemah berada di mana, itu orang sudah masuk Islam. Orang kafir tidak mendapatkan zakat. Nah, semuanya orang sangat membutuhkan, tapi dia posisinya tidak sama boleh mencari, tidak bisa dibilang, maka dia sedang kuliah kedokteran. Maka yang semacam itu para ulama mengatakan tidak ada jatah bagi dia untuk mendapatkan zakat, karena tidak bisa dibilang. Ngomongin arsitektur biasanya itu ngomong begini, dokter yang biasanya nggak itu, punya kedokteran tentang mobil dan lain-lain. Artinya bisa dibilang khusus orang Muslim itu, terutama orang yang sudah dijalan Allah, berjualan dalam perjuangan korban. Kemudian di hadis ini pun diberikan isyarat bahwasanya Rasulullah mengawalinya dengan memerintahkan untuk tauhid, artinya itu adalah fondasi utama, karena dari semua akan diterima oleh Allah karena ketika tauhid atau sebanyak apapun amal ibadahnya itu tidak akan dilakukan. Sebaik apapun kita melakukan sholat, sebaik apapun kita melakukan tarawih itu, tapi dari sisi tauhidnya kita menduakan Allah, maka sudah dipastikan itu kita tidak akan menerima amalan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kemudian yang insya Allah nanti juga akan kita coba bahas satu persatu ya, penerima zakat tersebut dan berapa orang itu. Ada pula yang Ibnu Sakir itu artinya anak jalanan. Kalau secara bahasanya seperti itu, tapi yang dimaksud Ibnu Sakir seperti apa? Karena masalah bahasa Ibnu itu anak sakir itu jalan. Itu maknanya seperti itu. Tapi apakah itu anak jalanan yang di pinggiran jalan yang tidak punya rumah? Apakah dia bisa mendapatkan zakat? Kalau ada yang tidak bahasa tradisi, cuma pertemuan berikut. Allah Taala yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini, Allah Taala berikan kesempatan kita untuk kembali dalam hubungan Allah. Allah Ta'ala Sallallahu Alaihi Wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam.